La tada'anna fi duburi kulli sholatin. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat. Dikatakan jaufal lail ay wasatuhu duburu sholawatil maktubah ay aqibas sholawatil khamas. Meskipun dikatakan juga fil qamus ad-dubur min kulli syai' aqibuhu wa muakhirahu, bagian akhirnya. Tetapi kita harus memahami ini secara holistik, bagaimana bab ini dimasukkan dalam al-adhkar ba'das shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana kita akan memfollow up, menjawab beberapa komentar-komentar yang masuk di akun kami, baik di platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, berkaitan dengan konten tentang doa setelah sholat yang ini. Jadi hadis-hadis yang kami cantumkan dari Al-Adhkar, karya Al-Imam Nawawi, ternyata banyak dikomentari bahwa saya salah menerjemahkan. Nah, ini di antara komentarnya. Jadi ada yang membantah bahwa duburu kulli shalah atau dubur itu bagian akhir, itu adalah sebelum salam gitu. Bukan setelah salam. Itu memang bisa kita maklumi, artinya khilaf itu memang ada gitu. Dari ulama-ulama terdahulu khilaf itu memang ada. Tetapi yang ingin menjadi perhatian kami adalah kemarin Ustadz Khalid dalam video ini itu mengatakan para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Itu yang menjadi titik keberatan kami, karena faktanya teman-teman bisa melihat apa yang kita cantumkan di kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Teman-teman bisa melihat di juz ke-11. Oke, di juz ke-11 halaman 171. Di situ secara spesifik Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh membuat satu bab khusus. Nah, ini di halaman 171-nya. Beliau mengatakan babnya babud du'ai ba'das shalah. Babud du'ai ba'das shalah. Artinya apa? Secara literal, secara jelas sekali, beliau mengatakan ba'das shalah. Bukan akhir shalah, tapi ba'das shalah. Kemudian beliau menjelaskan hadis, ini hadisnya, ya, tidak perlu kita bahas di sini karena memang bukan hadis terkait gitu ya. Ila anqal, beliau mengatakan qauluhu babud du'a ba'das shalah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari ay al-maktubah. Salat al-maktubah, salat wajib 5 kali sehari ya. Wa fi hadhihi terjemah ini atau bab ini, part ini merupakan raddun, jawaban ala man za'ama, atas orang-orang yang menyangka anna du'a, bahwasanya doa ba'da sholati, setelah sholat itu la yusyra', tidak disyariatkan. Apa dasarnya? Mutamassikan bil hadis, karena berpegang kepada hadis alladzi akhrajahu Muslimun min riwayati Abdullah bin Haris an Aisyah, yang mana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan idza sallama, ketika beliau salam dari salat, la yasbutu, beliau tidak diam, illa qadra ma yakul, kecuali seukuran ucapan beliau Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan wal jawab, jawaban kami, kata beliau, annal murada, yang dimaksud bin nafyil madhkur, dengan nafi yang di atas tadi, la yasbut tadi, beliau tidak diam kecuali begitu.
itu adalah nafyus timrorihi jalisan ala hayatihi qabla salam. Artinya beliau mempertahankan posisi tasyahud akhir. Ya, kalau dalam riwayat kami atau keyakinan kami di Syafi'i itu tawaruk, beliau tetap menghadap kiblat seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam seperti yang dibahas tadi. Kemudian faqad sabata, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sudah ada riwayat yang tetap bahwasanya kana idza shalla aqbala ala ashabih. Ketika beliau salam, Nabi Muhammad ini berbalik kanan menghadap para sahabatnya. Fayuhmalu ma warada, maka dimungkinkan apa yang warid, apa yang datang minad du'a ba'da shalah, doa setelah salat, ala annahu kana yaqul ba'da an yuqbila biwajhihi ala ashabih. Jadi doa-doa yang Nabi baca itu ketika Nabi sudah menghadap ke sahabatnya. Artinya menghadap kiblatnya seukuran doa tadi, Allahumma antas salam dan seterusnya. Setelah itu beliau menghadap ke para sahabat sembari membaca doa. Nah, ini pembahasannya cukup panjang, tetapi memang dijawab tuntas oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Ini bukan saya yang ngarang ya. Bahkan beliau mengatakan wa madda'ahu minan nafyi mutlaqan mardudun, bahwasanya tidak ada doa setelah sholat dengan berlandaskan hadis tadi itu mardudun, terjawab dan tertolak. Kenapa? Faqad sabata, sudah ada riwayat yang sabit an Mu'adzin ibni Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'adz inni wallahi la uhibbuk. Sudah kita bahas di video yang kemarin. Ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Mu'adz, sungguh aku ini mencintaimu. Faqala, lihat, usika ya Mu'adz, aku akan memberikan engkau wasiat wahai Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat, kamu ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami hadis yang sudah kita bahas di part awal kemarin yang banyak dibantah itu sebagai dalil untuk doa ba'das shalah. Apa indikasinya? Tadi di syarah Bukhari dikatakan babud doa ba'das shalah, doa setelah sholat. Yang kedua, riwayat tadi bahwasanya Nabi itu setelah salam beliau menghadap kepada sahabat dan la'allahu disitulah Nabi membaca doa. Kemudian yang ketiga, bahkan beliau secara tegas ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang-orang yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat itu mardud dengan hadis Nabi yang diajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Senada dengan itu, teman-teman sekalian, ada kitab berjudul Lawami'ul Anwar, yang mana ini merupakan syarah Kitabul Adhkar. Jadi Al-Imam Nawawi yang kita kutip hadisnya kemarin, beliau punya kitab namanya Al-Adhkar, disyarahi atau dikomentari oleh ulama mutaakhirin berjudul Lawami'ul Anwar. Lawami'ul Anwar, kilatan-kilatan cahaya. Di juz pertama halaman 165 pada bab yang kita baca kemarin di matannya Al-Adhkar ya. Di bab ini beliau membahasakan babul adhkari ba'das shalah. Bab menjelaskan tentang zikir-zikir setelah salat. Apa kata beliau? Ajma'al ulama bersepakat ala istihbabi dzikir ba'das shalah. Dianjurkan zikir setelah salat. Waja'at fihi ahadisu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidatun. Jadi ada hadis-hadis yang bermacam-macam dan beberapa di antaranya adalah hadis-hadis sahih. Fanadhkuru atrafan min ahammiha. Kata beliau, kami menyebutkan beberapa secuil dari yang paling penting. Jadi ini kata syarah Al-Adhkar gitu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Umamah qala qila li Rasulillah ayu du'a asma ya Rasulullah, doa seperti apa yang paling didengarkan oleh Allah, doa yang paling mustajab? Kata Nabi, jauful lailil akhir,
Jadi pertengahan malam yang akhir, sulusul akhir ya. Kemudian duburu shalawatil maktubah, yaitu dubur. Dubur ini kita artikan apa? Ya tadi al-adhkar ba'da shalah. Jadi dubur ini cara mengartikannya bagaimana? Bagaimana Al-Imamun Nawawi dan juga syarah al-adhkar ini mengatakan bab ini masuk dalam bab adhkar ba'da shalah. Berarti apa? Duburu shalah atau duburu sholawat itu bermakna ba'da shalawatil maktubah. Itu juga dipertegas dalam hadis setelahnya. Lughatul hadis dikatakan jaufal lail ay wasatuhu duburu shalawatil maktubah ay aqibas shalawatil khamas. Meskipun dikatakan juga fil qamus ad-dubur min kulli syai' aqibuhu wa muakhiruhu, bagian akhirnya. Tetapi kita harus memahami ini secara holistik, bagaimana bab ini dimasukkan dalam al-adhkar ba'das shalah. Ini inline dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yaitu Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Ala kulli hal, intinya kalau memang dikatakan ada khilaf, kami mengakui karena adalah kenyataannya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa dubur kulli shalah itu adalah bagian akhir sebelum salam. Itu memang khilaf itu kami akui. Artinya ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang berpendapat bahwa ba'da sholawat itu juga pendapat yang kuat. Kenapa? Ini yang mengatakan Al-Imam Nawawi, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu karangan-karangan beliau, karya-karya beliau sangat familiar di telinga kita atau telinga kita semua, para pencari ilmu. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan itu tidak ada dasarnya, sebaiknya ditinggalkan. Justru yang mengatakan itu bid'ah atau tidak ada dalilnya, kebanyakan ulama-ulama sekarang begitu. Itu yang harus mempertanggungjawabkan statement itu. Ala kulli hal, sekali lagi berkali-kali saya mengatakan kebaikan bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk dilaksanakan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sekali lagi ini nothing tulus ya. Kita membuat konten semacam ini tidak lagi menyudutkan, tidak lagi menjelekkan, tidak lagi membid'ahkan apalagi. Tetapi kita kepengen memahami sesuatu secara komprehensif, secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dari literatur kitab turas atau kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.